Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 2478241. Di sini saya akan mengerjakan yaitu quiz assessment yaitu week ke-5 dari Bu Nurul Komariah dan Dian Ayu Afifah. Di sini ada di penjelasan tugasnya. Yang pertama itu untuk menyusun topologi dan memastikan match dapat mengakses semua internet dan semua network device dapat diping dari NAS, lalu melakukan instalasi SES-log untuk merekam log perubahan konfigurasi pada switch maupun router. Lalu membuat script Python menggunakan library Paramiko untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua interface pada router maupun switch. Lalu jika suatu interface tidak aktif, maka script akan mengaktifkan interface tersebut. Sebaliknya, jika suatu interface aktif, maka script akan menonaktifkan interface tersebut. Di sini ada ininya untuk terakhir, yaitu kita akan menunjukkan konfigurasinya. Di sini kita ke pinetnya langsung. Di sini saya sudah membuat labnya. Yang pertama itu pada langkah pertama kita akan membuat topologi jaringan sederhana yang terdiri dari 3 perangkat utama, yaitu NAS, router, dan switch. Sini. Nah ini, sini kita akan membuat itu di node, lalu kita pasang switchnya pakai yang 2019, lalu sini kita kita save, lalu kita buat juga node yang routernya tidak usah diganti, kita save dulu. Lalu kita buat dockernya, ini kita ganti menjadi Ubuntu, dan nama docker ini kita ganti menjadi nama NAS. Lalu Ethernetnya kita ganti menjadi 3. Di sini kita untuk memastikan NAS bisa mengakses internet, interface Ethernet 1 ini kita atur. Lalu sedangkan interface 2 ini kita atur secara manual dengan IP buatan kita sendiri. 92, sini saya pakai 192.168.1.7 pakai slice 24. Jika sudah, di sini kita bisa save. Nah, jika sudah, kita akan membuat networknya. Sini bridge-nya kita ubah menjadi NAT. Kita save. Nah, ini udah. Lalu kita sambungkan ke NAT lalu ke switch-nya. Switch-nya kita lihat dulu. Switch-nya kita ubah menjadi Ethernet-nya 2. Lalu kita save. Lalu kita save juga, kita sambungkan dari NAT ke NAT, lalu dari NAT ke switch, lalu dari switch ke router. Jika sudah, di sini kita hidupkan sampai menjadi hijau. Kita tunggu router menjadi hijau. Di sini kita akan matikan HTML-nya. Nih. Kita matikan dulu. Nah, kita tunggu. Nah, jika sudah, di sini kita bisa buka NAT-nya. Kita open SSH Telnet, lalu kita enter. Di sini bisa kita ping switch dan routernya. Ping
192.168.1.4, yaitu di sini IP dari switch-nya. Nah, enter. Kita tunggu. Nah, di sini dia sudah bisa ya. Kenapa hostnya unreachable? Karena di sini belum kita konfigurasi. Ini kita coba ping routernya, ping 192.168.1. Berapa ya? 5 aja. 5. Lalu kita Nah, dia juga sudah ya. Lalu kita ping juga ke Google-nya, kita coba cek koneksi. Nah, dia ada ya koneksinya buat untuk masuk ke Google. Nah, jika sudah, di sini kita akan menginstalasi paket yang dibutuhkan oleh NAT. Di sini kita apt minget, lalu update, lalu kita enter. Nah, tunggu di update dulu. Jika sudah, di sini kita akan menginstal syslog-nya, yaitu apt minget install minye syslog min-on. Kita menunggu installnya. Nah, jika sudah, di sini kita akan melihat dulu ya, aksesnya ke if config. Nah, di sini untuk DHCP di Ethernet 1 nih 10.0.137.12 ini untuk akses internetnya. Di sini kita akan mengkonfigurasi switch dan router. Ini kita buka switch-nya. Kita enter, lalu kita langsung konfigur terminal. Kita enter. Jika sudah masuk, kita buat interface VLAN 1. Nah, jika sudah, kita buat IP address-nya. Kita buat IP address-nya yaitu 192.168. Switch-nya itu 4 ya tadi. 1.4. Jangan lupa subnet mask-nya 255.0. Nah, jika sudah, kita enter, lalu kita simpan. Nah, kita hidupkan, lalu kita end, lalu kita write memory, lalu kita coba lihat show VLAN brief-nya. Kita enter. Nah, ini sudah terbuat. Lalu kita akan melihat show IP interface brief-nya. Nah, di sini dia sudah terbuat ya, yaitu 192.168.1.4. Lalu di sini kita akan membuat routernya. Kita buka routernya, lalu kita masuk yaitu ke lalu kita masukkan interface internet, Ethernet
0/0, lalu kita enter. Jika sudah, IP address-nya yaitu 192.168 tadi 4, berarti router ini 5 ya. 168.1.5 255. Nah, jika sudah kita enter, lalu kita hidupkan shutdown, enter, lalu kita end, lalu kita simpan. Nah, jika sudah, kita coba show IP interface brief. Nah, ini sudah keluar ya, yaitu 192.168.1.5. Jika sudah, kita akan memverifikasi koneksinya, yaitu ping dari NAT ke router atau switch. Dari router dan switch. Kita buka Dockernya lagi. Kita ping 192.168.1.4. Nah, dia sudah terhubung ya, sudah terkonfigurasi. Kita coba yang routernya. Apakah dia? Nah, ya, dia juga sama, sudah terkonfigurasi. Lalu kita akan menginstal apa ini? Lalu kita akan menginstal SYS log untuk merekam log perubahan konfigurasi pada switch maupun router. Ini kita buka. Sini kita akan membuat folder log remote ya di NAT, yaitu mkdir min/etc/sys log lalu /sys log min_conf. Nah, gini. Lalu, benar kan? Ini ada yang telepon nih, maaf. Nah, mkdir min_p bukan ini, maaf. min_var/log/remote. Nah, ini baru benar ya. Lalu kita buat foldernya. Jika kita sudah buat foldernya, kita masukkan nama ininya file etc/sys log min_/sys log min_ juga, tapi ini pakai conf. Nah, gini. Lalu di sini kita enter. Nah, di sini kita akan memasukkan punya kita sendiri. Sini kita hapus dari sini, itu Citraloka aja biar langsung hapus. Kita hapus semua. Nah, jika sudah, sini kita bisa enter. Kita buat source s lalu minnet, lalu buka kurung kurawal, lalu enter. Di bawah U ini ada UDP, buka kurung, IP, buka kurung 0.0.0.0, tutup kurung, lalu portnya buka kurung yaitu 514.
tutup kurung, kurung, titik koma. Jangan lupa tutup kurung awal, lalu titik koma. Kita enter, lalu kita ini destination-nya yaitu D/bawah, lalu out, lalu buka kurung awal, kita enter, ininya file, buka kurung, tanda petik 2, /var/log/remote, lalu di bawah al titik log. Buka, tutup, lalu tutup kurung. Jangan lupa untuk tutup kurung awal, lalu titik koma. Lalu selanjutnya ada log, ke kurung awal, enter, di bawah log ada source, lalu kurung s, net, lalu tutup kurung, titik koma, destination, ke kurung d, titik min bawah, al, lalu titik koma, ya, lalu kita enter, tutup kurung awal, enter, dan nah ini sudah. Di sini bisa kita save. Nah, kita lihat dulu, ini ada yang salah nggak? UDP. Ya udah. Sini kita save yaitu Ctrl O, enter, lalu Ctrl X. Nah, konfigurasi ini tuh untuk membuat SYS log itu menerima log dari semua perangkat pada port. Jadi UDP 514 dan menyimpannya di file /var/log/remote/al.log itu. Setelah disimpan, kita jalankan service ininya, SYS log-nya, SYS log, lalu min on, tunggu sebentar. Lalu F besar, lalu F kecil, lalu jangan lupa pakai etc/SYS log min on /SYS log min on titik con /p /var/run /SYS log on titik PID dan nah jika sudah kita enter. Nah di sini bentar. Ini kita coba kita enter. Nah di sini ternyata di sini ada yang salah ya. Sekarang ini udah bisa. Baik, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi SYS log di router dan switch-nya. Di sini kita buka router. Apakah ini masih bisa atau udah nggak bisa? Oh, masih bisa. Sini kita buka router, lalu kita masuk ke Nah, sudah masuk, lalu kita ini service service timestamp, lalu clock dan date time-nya msec.
lalu kita enter. Jika sudah, kita ini login, origin, min ID, hostname, enter, lalu kita login host. Ini hostnya dari IP NAC-nya ya, IP NAC-nya itu 192.168.1.7 tadi ya. Nah, jika sudah, kita transport UDP, yaitu yang tadi 514. Jangan lupa sport UDP. Nah, enter, lalu login. Ya, login trap internasional informasional Oke, lalu kita enter. Nah, jika sudah, kita end, lalu kita WR. Nah, lalu di sini kita akan mengkonfigur switch-nya juga. Sini kita buka switch-nya. Nih, itu connect. Lalu jika sudah, kita service kayak tadi. Timestamp, log, daytime, msec, lalu login, origin, min ID, hostname. Lalu login hostnya, alamat IP dari NAC-nya 192.168.1.7. Transport UDP, portnya 514. Enter. Jika sudah, kita login trap informasional. Benar, informasional. Nah, lalu kita enter, kita end, lalu kita WR, write memory. Oke, sudah. Lalu setelah konfigurasi ini, setiap perubahan yang terjadi di router dan switch ini akan otomatis dikirim ke NAS dan dan tersimpan di file lognya. Untuk melihat hasilnya nih kita jalanin, yaitu di NAS-nya kita jalaninnya, yaitu tel min /var /log /remote /al_log. Enter. Kita ke nanonya dulu. Kita lihat nanonya. Sini tadi nanonya sudah saya ubah seperti ini. Ini. Kita X, kita coba lagi tailnya. Enter. Dan dia sudah ya. Sudah keluar. Sini sih bisa sih. Tadi saya mematikan Ethernet 0/1. Sini kita bisa hidupkan lagi dengan masuk ke configure terminal, lalu ke interface ini, lalu kita no shutdown,
kita enter, lalu kita end, lalu kita WR. Nah, sudah. Nah, nih router sudah ini lagi ya. Baik, selanjutnya itu kita ada langkah berikutnya itu adalah kita apa namanya? Langkah berikutnya menyiapkan akses SSH agar skrip Python kita bisa terhubung secara otomatis ke perangkat jaringan di router dan switch. Jalankan perintah berikut. Di NAT kita ini perintahnya. Di NAT kita buka NAT-nya. Jika sudah, ini kita Ctrl C saja. Kita masukkan apt min-get, lalu install min-y, open SSH, habis itu sampai sana jam 6 kurang. Maaf tadi karena ruang laptopnya tidak memadai. Di sini nih tadi kita yang apt install. Nah, ini sudah terinstall. Kita akan mengkonfigurasi routernya. Kita buka routernya. Ini sini kita ini on. Nah, kita enter, lalu enable secret 1 2 3 4 5 aja biar lebih gampang. Lalu kita ini hostname router 1, lalu kita enter IP domainnya name tiwi titik lokal aja. Lalu kita enter, lalu username-nya yaitu tiwi, secretnya tiwi 1 2 3, kita enter, lalu crypto generate RSA modulus 1024, kita enter. Nah, jika sudah, kita ingin line FTY 04, lalu kita login lokal, lalu transport input SSH-nya, enter, lalu kita exit. Nah, lalu kita ini IP SSH version 2, lalu kita end, lalu kita end. Nah, lalu kita WR. Nah, jika sudah, kita konfigurasi yang ada di switch-nya ya. Kita buka yang di switch seperti tadi, sama kayak di router, yaitu kan tag, lalu enable secret 1 2 3 4 5, lalu hostname-nya apa tadi? Hostname-nya tiwi ya. Tiwi, secretnya tiwi 1 2 3, kita enter. Crypto-nya generate RSA modulus 1024, lalu kita enter. Oh iya, IP-nya. IP domain name-nya tiwi titik lokal. Nah, jika sudah, crypto-nya udah, lalu line FTY 04,
lalu login lokal, transportnya, input, SSH, lalu exit, lalu IP SSH version 2, lalu N, lalu WR. Nah, sudah ya. Langkah ini untuk membuat username TV dan passwordnya yaitu tadi, lalu ini akan mengaktifkan SSH versi 2. Setelah itu dari Nets kita bisa uji koneksi SSH dengan perintah, kita coba ya, SSH pilih at 192.168.1.4. Kita pakai kode, memakai kode ini. Kita coba enter dulu. Ini di fingerprint ini kita yes. Lalu selanjutnya sini kita yes juga. Yes. Password coba 12345. Bentar. Apa passwordnya? Coba. Nah, udah. Di sini dia sudah tersambung ya. Jadi cek koneksi SSH dari Nets-nya. Sekarang kita masuk ke bagian automation, yaitu script Python yang menggunakan library Paramiko. Script ini tuh membuka koneksi SSH ke router dan switch, membaca situasi seluruh interface dengan perintah show IP, interface brief, lalu secara otomatis melakukan toggle interface, yang artinya tuh jika ada interface yang down itu dia akan diaktifkan dengan no shutdown, dan jika ada interface yang up dia akan dimatikan dengan shutdown. Sini saya akan menjelaskan yang tadi itu loh, yang kode yang tadi, yang sebelum SSH itu dipakai karena iOS lama itu menggunakan algoritma lama. Ini kita buat ini lagi, konfigurasi lagi, dan kita enter, exit. Nah, jika sudah kita ini apt, kita install install Python 3, apt minget, lalu install minye Python 3, lalu min pip. Nah, coba tunggu sebentar, kita menginstal lebih dulu. Jika sudah, kita ini Python, kita cari Python 3 min version. Nah, ada. Di sini kita akan menginstal pip Paramiko ya, pip 3 Paramiko 3 install. Di sini kita tadi udah diinstal ya, maaf tadi saya lupa. Di sini kita akan buat file nano interface-nya, yaitu
nano interface titik p, lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa nambahkan ini yang yang interface-nya a. Ini lanjut. Nah, jika sudah, kita Ctrl O, enter, Ctrl X. Lalu di sini kita akan mencoba menjalankan dari ini. Nah, jadi setelah semua Python ini dicek, maka program akan menghasilkan hasil akhirnya di terminal. Kita coba Python 3 interface .py. Nah, di sini sudah keluar ya hasilnya. Nih, sama seperti ini. Selanjutnya sini kita akan selanjutnya setelah otomatisasi berjalan, saat script berjalan, kita akan melihat proses login ke masing-masing perangkat, status setiap interface, dan perubahan yang dilakukan secara otomatis. Setelah otomatisasi berjalan, kita bisa lanjut ke bagian analisis log menggunakan script syslog.py. Script ini tuh akan membaca file log /var/log/remote/all.log, lalu menganalisis beberapa kali terjadi event penting seperti perubahan konfigurasi, interface naiknya, lalu interface turunnya, lalu kesalahan duplex-nya. Nah, kita menggunakan reject ya, regular expression, untuk mendeteksi pola teks di dalam log. Nih, kita akan membuat nano syslog ya di Natch. Terus nano syslog titik .py, enter. Di sini saya sudah ada kodenya, kita ambil saja. Lalu kita masuk ke ininya lagi. Nah, kita simpan, Ctrl O, enter, Ctrl X. Lalu jika sudah, kita akan lalu kita akan menjalankan syslog-nya, yaitu Python 3 syslog .py, enter. Nah, di sini dia sudah ya keluar. Di sini hasil dari menjalankan kodenya. Dengan ini semua langkah sudah lengkap, urut, dan bebas dari error ya. Dan termasuk topologi dan IP, lalu instalasi paket dan syslog binang-nya, lalu SSH ke router dan switch, lalu script Paramiko untuk toggle interface, lalu script Python lognya. Nah, di sini ada ini lagi, Natch dapat terkoneksi jaringan internet, tentukan apa saja yang harus dilakukan, bagaimana membuktikan hal tersebut. Nah, pastikan NAT itu terhubung ke NAT atau sudah mendapat IP via DHCP. Kita cek di ifconfig. Nah, kita ifconfig kita enter.
Nah, dia sudah ya. Nih, 10.0.137.12. Nah, ini DHCP-nya. Lalu kita akan mengeping google.com-nya, ping google.com. Nah, dia tetap tersambung ya. Lalu hasil yang berhasil ya, Nets berhasil akses internetnya. Lalu yang kedua itu Nets ini dapat mengakses network device. Langkahnya cek konektivitas di router, yaitu kita cek ke router, buka aja lah, bentar baru. Kita buka routernya, lalu kita cek ping lagi, langsung ping 192.168.1.4. Kita enter. Nah, dia sukses ya. Lalu kita cek koneksitas ke switch-nya. Ping 192.168.1.5. Enter. Nah, ini sukses ya. Yul mau nanya. Ini cek konektivitas di router itu emang IP routernya kan? Iya kan? Ya, beda. Diam. Nah, selanjutnya kita akan cek SSH ke switch atau router. Pastikan username dan password yang sudah dikonfigurasikan di iOS. Kita coba, karena saya sudah masuk ke SSH Nets-nya, berarti tadi sudah bisa ya. Selanjutnya itu tadi tuh hasil yang dibuktikan itu muncul ya. Lalu selanjutnya itu SYS log-nya berfungsi. Baik, sini kita ke router. Tadi ya. Ke router, lalu kita ke configure terminal, lalu kita ke ke interface Ethernet 0/1, enter, lalu shutdown, lalu end, lalu kita word memory agar tersimpan. Lalu di switch kita lakukan yang sama. Ini configure terminal dulu. Nah, jika sudah, kita masukkan interface Ethernet 0/2. Lalu shutdown, kita matikan. Kita end. Lalu kita simpan. Nah, kita cek log di NAS SYS servernya, yaitu kita coba ya. Udah. Di sini aja biar cepat. Kita coba tail lagi. Enter. Nah, dia nih udah ya. Sudah discovered. Jadi ini tuh menunjukkan
SYS-Log ini menerima update dari router maupun switch. Baik, yang selanjutnya itu ada Python script berjalan tanpa error. Kita akan menjalankan Python 3. Kita jalanin Python 3 syslog .py. Maaf. Ini dulu, keluar dulu. Nah, baru Python 3 syslog .py. Nah, dia koneksinya. Baik, sekian penjelasan saya mengenai hands-on quiz assessment ini. Mohon maaf jika penjelasan saya masih ada banyak kurangnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.